Gadis, bangunlah. Kamu tidak punya loyalitas. Aku di sini bertarung mati-matian. Kamu malah bersyair di sana. Wajahnya dipenuhi aura hitam. Bagaimana cara menyelamatkannya? Gunakan aura budamu un truc menudo aura jatnya. Bagaimana caranya? Ceritanya panjang. Kalau begitu singkat saja, cepat. Tempelkan hidung mukis ini ke hidungnya. Pseudo aura hitamnya keluar. Gadis, terpaksa aku harus melakukan ini. Maafkan aku. Lawan satu masih bisa, dua sudah sulit. Aku merasa bobo, sedang di dunia manusia. Kalian dua siluman busuk, berani 2 lawan 1. Bicaramu tidak sopan, ini kan zaman modern. Kamu bilang kami busuk. Coba dekati dan cium dulu baru bicara. Siam Kapalamo. Sinergia. Apa yang terjadi? Tolong. Biarkan aku melihatmu jelas. Kamu pasti diutus langit untuk menyelamatkanku. Pangeran berkuda putih, kan? Bukan, aku cuma lewat. Karena kamu sudah sadar, aku akan menyelamatkan orang lain. Jangan pergi. Aku takut. Kamu... Harimau suci muncul. Benhu, berikan tenagamu. Harimau suci kembali. Bangun. Dua sayangku, kasihanilah aku yang sudah lama tidak makan. Berilah sedikit makanan. Pengemis kok sampai ke sini? Kami siluman sangat memperhatikan penampilan. Lihat dirimu, jelek dan bau. Pergi! Zaman sekarang pengemis pun bisa ilmu sihir. Kalian berdua tidak tahu malu, berani mengganggu satu orang. Betul. Ini temanku datang membantuku. Saudara? Lemah banget. Dua brengsek ini sangat sombong. Habisi dia, habisi. Baik. Tertangkap. Siluman busuk, kalian lari cepat. Tapi Bobo, terima kasih ya. Sudah berapa kali aku bilang, aku adalah Arhat Bopeng. Bopeng. Bukan Bobo. Baiklah Bobo. Tapi kenapa sekarang kamu berpakaian seperti beruang? Aku Arhat Bopeng, sedang menyamar untuk merasakan kehidupan. Ada hasil apa enggak? Kamu kok gini sih? Aku minta-minta lama baru dapat. Kamu nggak nyisain buat aku, malu-maluin aja. Aku di sini lawan monster dari tadi, kamu baru datang sekarang. Ya udah, kamu cari lagi deh. Kamu kok gitu sih? Belum nyebrang sungai udah nanjak jembatan. Memangnya kenapa? Ya udah, lain kali ada urusan berantem yang bikin tenar. Ingat panggil aku. Aku pergi dulu. Siapa tadi itu?
Cuma penggemis bawa mangkok. Nona. Suek, Ada apa? Nona, aku baru aja mimpi. Aku mimpi kamu diculik monster. Apa cuma mimpi? Bukan, ini bukan mimpi. Semuanya terasa sangat nyata. Gimana aku bisa balik? Nona dari tadi di sini, nggak kemana-mana kok. Jangan nakut-nakutin aku dong. Aku kok jadi bingung. Udah. Aku tahu pasti, ini gara-gara salah sembahyang patung. Dasar pedagang curang, jualan sembarangan ya. Nona, aku ingat, aku ini pelayanmu. Aku sekarang cari orang itu, hukum dia. Tunggu. Patung. Ternyata benar kata penjual patung. Aku benar-benar nemuin jodohku. Aku rasa jantungku mau copot. Nona, mau ngapain? Makasih Dewa, tolong berkahi aku. Ketemu lagi jodohku, Amitofo. Wuliang Tianzun. Amitofo, Evo, Amitofo. Gila. Nona jadi gila. Hila. Semuanya makin ruwet, ternyata ada monster di sini. Bahkan seenaknya culik dan bunuh orang. Aku yakin pasti ada dalangnya. Ahu, bener kan? Aku nggak tidur. Terus lagi ngapain? Aku lagi. Musim semi penuh dengan bunga-bunga indah dan rumput hijau yang subur. Musim semi apa sih? Bukankah kamu seorang malaikat? Kenapa setiap hari kamu cuma mau tidur saja? Manusia biasa ya harus seperti manusia biasa. Makan, minum, buang air, tidur. Ngomong-ngomong soal tidur, aku ngantuk lagi nih. Kalau hari ini tidak tidur dengan baik, besok kerja akan terganggu. Lihatlah dirimu, tidur saja sampai mati. Cantiknya sampai bisa membuat negara runtuh. Melihatmu saja aku jadi kasihan. Tenang. Persidangan dimulai. Korupsi. Apa? Apa yang kalian katakan? Kok korupsi? Kamu.
Siapa yang tadi bilang aku korupsi? Ayo maju. Ben Hu. Selama aku di sini jangan takut, tangani mereka, tangani mereka. Kalian satu persatu menerima gaji dari kerajaan, masih berani korupsi? Atasan sudah berulang kali menekankan. Korupsi dan penyuapan dilarang keras. Pelaku korupsi akan dihukum cambuk. Yang berat akan dipenjara dan dihukum. Jika kasusnya parah, dihukum mati. Semua harus waspada. Persidangan dimulai. Korupsi. Kagak. Mengapa Sekretaris Zhao Huai'an tidak hadir? Sekretaris Zhao mengirim surat, mengatakan bibinya yang bangsawan pulang kampung untuk sembahyang leluhur. Jadi Tuan Zhao tidak bisa hadir. Bukankah ini mengutamakan urusan pribadi di atas urusan negara? Sudahlah, serahkan padaku catatan anak-anak yang hilang selama ini. Aku ingin memeriksanya. Lapor Tuan, gudang arsip kebakaran, semua catatan habis terbakar. Sekarang tidak ada yang bisa diperiksa. Terbakar? Lapor Tuan, belakangan ini bencana alam dan ulah manusia terus terjadi. Rakyat sangat menderita. Kami sudah berusaha keras, tapi tidak bisa berbuat banyak. Kalau sudah terbakar, sebarkan saja pengumuman pencarian orang hilang. Dan kirim semua petugas dan polisi untuk mencari anak-anak yang hilang. Jika kasus anak hilang tidak segera dihentikan, Kabupaten Tiantai tidak akan punya penerus. Siapa di antara kalian yang bersedia berbagi beban dengan pejabat ini? Maju mundur bersama rakyat? Kalian sebagai pejabat yang bertanggung jawab. Makan dari rakyat, pakai dari rakyat, ambil dari rakyat. Tapi tidak memikirkan kekhawatiran rakyat, tidak menyelesaikan penderitaan rakyat. Bagaimana kalian bisa menjadi pejabat? Tuan. Bukan kami tidak mau membantu rakyat. Tapi kasus ini sangat rumit, sulit untuk ditangani. Kami tidak punya cara lain, hanya bisa menunggu. Ya, benar, hanya bisa menunggu, tidak ada cara lain. Menunggu. Apakah kita hanya akan duduk di sini dan menunggu? Tuan, Anda hanya perlu duduk di kantor kabupaten ini. Orang tua yang ribut itu tidak perlu dihiraukan. Anak mereka sendiri yang hilang, biarkan mereka mencari sendiri. Mengapa kita harus khawatir? Ya, benar. Tapi jika Tuan benar-benar merasa tidak enak hati, bisa mengundang tokoh masyarakat setempat dan orang kaya untuk makan minum teh. Minta mereka menyumbang untuk menenangkan rakyat. Ya, benar sekali. Baik, jika aku tidak bisa meminta bantuan kalian, para setan. Aku akan menangani kasus ini sendiri. Aku berharap di tengah malam kalian bisa tidur nyenyak. Tidak tahu diri. Kita akan mengisolasi dia, membuatnya menjadi bupati tanpa kekuasaan. Tidak bisa melakukan apa-apa. Sudahlah, bubar, mari minum. Baik, kita harus minum beberapa gelas, tentu saja. Ayo. Langit bergerak kuat. Orang bijak memperkuat diri tanpa henti. Bumi luas. Orang bijak menanggung dengan kebajikan. Awan dan petir. Orang bijak mengatur. Gunung dan mata air. Orang bijak membina kebajikan dengan tindakan. Awan dan langit. Orang bijak menunggu penyatuan yin dan yang. Air dan langit, orang bijak merencanakan dari awal.
Apa yang kamu lakukan? Siwiwan, ada apa denganmu? Nanti aku akan mengajak kalian semua ke rumahku makan ayam panggang. Bagus, bagus. Aku tidak mau pergi. Terakhir kali karena makan ayam panggang. Di jalan diculik orang. Tidak apa-apa. Alia ngaking. Kalian berdua adalah korban, bukan? Aku korban, jadi aku butuh ayam panggang untuk menghibur. Hibur apa? Hanya tahu makan. Karena kalian berdua adalah korban. Maka ikutlah aku untuk mengidentifikasi pelaku. Tidak, tidak, tidak. Ada apa? Terakhir kali, aku pulang ke rumah. Ayahku tidak percaya aku diculik oleh penjahat. Dia bilang, aku pulang terlambat karena main. Takut dipukul, sengaja berbohong. Aku malah dipukuli. Sampai sekarang pantatku masih sakit. Ya, aku juga dipukuli, Siwiwan. Jangan cari masalah dengan bupati, ya. Buku bilang rakyat jangan melawan pejabat. Apalagi kita masih anak-anak. Betul. Aku lihat kalian berdua jelas-jelas pengecut. Tidak baik. Ada apa, Ashun? Zhang Xiao mau hilang tadi malam. Zhang Laosi mencari semalaman. Hampir sakit karena khawatir. Pasti lagi ulah pedagang manusia itu. Kamu kenapa, Aliang? Perutku tidak enak. Aku mau buang angin dulu. Aku tiba-tiba juga merasa pusing. Aku harus pulang istirahat. Duluannya kalian. Kalian berdua penchcut. Warga, Tuan Hong sudah keluar. Keluar, Tuan. Tuan Hong, mohon berikan keadilan untuk kami. Kelalaian pemerintah membuat rakyat menderita dan kecewa. Aku mewakili kerajaan meminta maaf kepada semua. Ini apa maksudnya? Sujud ini untuk cinta suci antara orang tua dan anak. Aku ingin berikan kepada para orang tua. Aku pasti akan menemukan anak-anak yang hilang. Tolong beritahu waktu dan tempat anak kalian hilang. Dan detailnya kepadaku. Aku kehilangan anak tanggal 15 Juli, tiba-tiba hilang. Tolong Tuan temukan anak kami. Berikan keadilan untuk kami. Tuan. Tolong temukan anak kami, Tuan. Tolong temukan anak kami. Mohon Tuan, iya Tuan. Lapor Bibi Kerajaan. Ada apa? Persiapan sembahyang leluhur, Bibi sudah selesai. Besok hari H. Aku tahu, kamu bekerja dengan baik. Kamu istirahat dulu. Hamba Pamet. Dia siapa sebenarnya? Terasa seperti mimpi yang samar, tapi sangat nyata. Tidak, ini pasti bukan mimpi. Tapi di mana dia sekarang? No. Nona lagi melamun. Nona, air mandi sudah siap. Silakan mandi dan ganti baju. Aku tahu. Semakin tampan. Banyak mulut. Sudahlah.
Tuan datang dari awan. Berbalut jubah emas. Segala sesuatu menghindar. Bersukacita dengan hamba. Tuan Zhang, petugas catatan, ingin bertemu. Silakan masuk. Baik. Tuan Zhao, saudara Zhang. Apa urusanmu datang larut malam begini? Hari ini, Hong mengumpulkan 6 petugas catatan. Membahas kasus anak-anak yang hilang. Dia banyak menunjukkan ketidakpuasan terhadap kita. Bahkan menganggap kantor pemerintah sebagai wilayahnya sendiri. Jika dia benar-benar berhasil menyelesaikan kasus ini, maka rakyat pasti akan mendukungnya. Lalu bagaimana dengan kita? Saudara Zhang, tenanglah dulu. Selama anak-anak terus hilang di kota, atau terjadi peristiwa yang lebih besar, nanti orang-orang jahat itu tentu tidak akan berpihak pada Hong Xiaoyu dan akan memberinya tekanan lebih besar. Nanti Hong Xiaoyu, dia hanya bisa pergi dengan patuh. Bahkan tidak sempat duduk dengan nyaman. Berani melawan kita. Tuan Zhao memang bijaksana. Nanti kita bisa tenang. Benar. Hong Xiaoyu. Aneh. Dihalangi. Kenapa kemampuan melacak Ahu tidak berfungsi? Apakah hilangnya anak-anak bukan perbuatan manusia? Hormat pada Tuan. Ini masalah hidup dan mati, Tuan. Silakan bicara. Tahukah Tuan, mantan bupati sebelumnya, Tuan Li tiba-tiba meninggal di rumahnya. Saya mendapat beberapa petunjuk berhubungan dengan kasus hilangnya anak-anak baru-baru ini. Tuan juga sedang menyelidiki kasus ini. Saya khawatir dengan Tuan. Maksudmu, ingin saya berhenti menyelidiki kasus hilangnya anak-anak? Bukan maksud saya memerintah Tuan. Saya hanya khawatir Tuan baru saja menjabat. Belum familiar dengan lingkungan sekitar. Bisa saja melakukan kesalahan. Dan menimbulkan penyesalan. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, KAI kepengecut. Jika tidak bisa membantu rakyat menyelesaikan masalah, lebih baik aku tidak jadi pejabat. Tuan salah paham dengan niat baik saya. Saya hanya ingin yang terbaik untuk Tuan. Jika Tuan ingin menjadi bupati yang baik, lebih baik tidak ikut campur dalam kasus ini. Tak disangka Sekretaris Zhao begitu peduli padaku. Tapi Sekretaris Zhao terlalu khawatir. Mohon Sekretaris Zhao fokus pada kepentingan rakyat. Untuk kasus anak hilang, saya pasti akan menyelidiki sampai tuntas. Mengembalikan ketenangan di Kabupaten Tiantai. Apakah langit cerah atau mendung? Kita harus menunggu dan melihat. Semoga Tuan cepat menyelesaikan kasus ini. Saya pamit. Tidak usah hantar. Maaf.
Ada apa? Aku baru saja menggenggam tangannya. Aku lihat. Aku sangat iri. Tapi di lubuk hatiku yang paling dalam. Jijik. Omong kosong. Kamu tidak jijik malah bersemangat? Tidak. Bukankah aku sudah bilang? Kecuali kamu. Tidak ada yang bisa membuatku bersemangat. Tapi tadi, aku tidak merasakan aura siluman darinya. Jika dia punya aura siluman, tidak mungkin lolos dari pengamatan kita berdua. Tapi kenapa aku merasa agak jijik? Orang ini memang membuatku merasa misterius. Tapi tidak bisa menjelaskan alasannya. Ini. Hilang lenyap. Apa maksudmu hilang lenyap? Show. Shoyuan Menggelang. Apa? Tidak ditemukan? Bagaimana mungkin tidak ditemukan? Naikkan hadiah jadi 500 tael. Tidak, 1000 tael. Baik tuan. Baik apa? Cepat pergi. Ja. Cari sekarang. Sanggil. Anakku. Kamu di mana? Jika ada apa-apa, ibu tidak akan hidup lagi. Sudah, Ruolan. Jangan panik dulu. Si Yuan kami anak yang pintar dan lincah. Aku yakin dia pasti baik-baik saja. Tuan. Keluarga Li turun-temurun hanya punya satu keturunan, sampai generasi kita. Hanya si Yuan satu-satunya penerus. Kalau dia sampai terjadi sesuatu, kita harus bagaimana? Sudah, aku mengerti. Jangan panik dulu, kan sudah dicari. Jangan panik dulu ya. Kita tunggu sebentar lagi, oke? Aku tidak sabar. Sudah, jangan nangis. Penjahat penculik yang sangat jahat dan menyebalkan. Kamu anak siapa? Kenapa tengah malam tidak tidur malah ke sini? Jangan ikut campur. Aku tanya, kamu sembunyikan si Yuan di mana? Sembunyi? Lihat saja. Kamarku kecil begini bisa sembunyikan siapa? Kenapa? Kamu tadi bilang si Yuan? Si Yuan kenapa? Jangan pura-pura. Pasti kamu yang sembunyikan si Yuan. Cepat keluarkan dia. Aku tidak sembunyikan dia. Kamu penjahat. Cepat keluarkan si Yuan. Kamu, ayo. Keluarkan. Ada apa? Ada hantu? Aku yang lindungi kamu. Hantunya di mana? Jangan tambah ribut. Sudah cukup ribut di sini. Anak bernama si Yuan itu hilang. Apa? Si Yuan hilang? Kalau begitu, kamu tidak bisa kembali ke wujud aslimu. Apa? Tidak. Aku harus menemukan si Yuan. Tidak bisa. Aku tidak bisa menemukan lokasi si Yuan. Kenapa? Bagaimana ini? Bisa tidak kamu jelaskan dengan jelas? Apa hubunganku dengan si Yuan itu sebenarnya? Kamu bilang sangat adikku. Bukan aku. Jangan-jangan dia adikku yang hilang bertahun-tahun? Bukan aku. Ini. Dia bukan anakku kan? Aku masih perjaka. Bukan. Maksudku dia pasanganmu. Hanya ini yang bisa kukatakan. Kamu masih bercanda ya? Kalau tidak mau bantu ya sudah. Aku cari cara sendiri. Kamu. Nak, jangan takut. Kamu pikir, kalau aku mau menyakitimu? Kamu juga tidak bisa melawan, kan? Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku? Kenapa bilang aku yang menculik si Yuan? Karena sebelumnya,
saat aku dan Siwan menyelamatkan Aliang dan Aking. Kamu juga ada di sana. Aliang dan Aking. Siapa mereka? Mereka sebelumnya diculik oleh pedagang manusia. Saat aku dan Siwan menyelamatkan mereka, kami menemukanmu juga terbaring di samping. Kalau begitu, bisakah kamu mengajakku bertemu mereka? Aking, gelap begini. Jangan-jangan ada hantu? Kita kan tidak berbuat jahat. Hantu seharusnya tidak akan mengganggu kita. Iya juga, iya juga. Hantu. Aku cuma mencuri paha ayam. Jangan ganggu aku salah. Aku juga cuma kadang-kadang memakai daun siohong tetangga tanpa izin. Itu termasuk perbuatan jahat? Ayo dong. Kalian berdua, ternyata sudah berbuat banyak kejahatan. Aku akan memakan kalian semua. Lepaskan aku, tolong. Abang hantu, jangan makan aku. Dagingnya banyak, makan dia saja, makan dia. Dasar Aking, tidak punya solidaritas. Aku sudah beberapa hari tidak mandi. Badanku sangat kotor. Dagingnya segar, makan dia, makan dia, makan dia, makan dia. Kalian berdua tidak punya solidaritas sama sekali. Lihat baik-baik, aku manusia, bukan hantu. Aduh, kaget sekali. Ternyata kalian berdua jahat juga. Kamu. Dia yang tidak punya solidaritas. Jelas-jelas kamu tadi. Kamu. Dua bocah ini cukup berbakat juga ya. Ngapain cari mereka? Bodoh amat. Mereka pernah ditangkap, pasti masih ada aura mereka. Dengan begitu, kita bisa menemukan si Wiwan. Pintar juga. Tapi aku sudah tahu dari tadi. Cuma mengujimu saja. Jangan banyak bicara, cepat lakukan ritual. Ritual. Apa ini? Sudah, kalian anak-anak cepat pulang. Ingat, jangan berkeliaran, langsung pulang, mengerti? Kamu punya petunjuk? Aku ikut denganmu. Kita pasti akan menemukan si Wiwan. Aku yang akan mencari si Wiwan, kamu tenang saja. Kamu cepat bawa dua orang bodoh ini pulang. Kalau tidak, kalau mereka hilang, kita harus mencari mereka lagi. Ini salah kalian berdua. Apa yang kalian lakukan? Bukan salahku. Ini salahmu. Salah dia. Semua karena kamu. Bagaimana? Kenapa aura sampai di sini lalu hilang? Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku harus mendapatkan gadis itu. Ada apa yang menarik? Aku juga mau lihat. Minggir-minggir. Jangan lihat yang tidak pantas, aku tidak melihat apa-apa. Kamu? Aku ingat mulut ini. Bukan aku, bukan aku. Kamu itu. Benar-benar bukan aku. Lepaskan tanganmu, aku mau lihat wajahmu dengan jelas. Jangan dilihat, aku jelek. Lepaskan, cepat. Biar aku lihat, biar aku lihat. Jangan lihat yang tidak pantas, Amitabha.
Kamu mau apa? Adik, kalau aku bilang di sini ada hantu, kamu percaya tidak? Kalau begitu aku bilang, aku dipukul hantu saat menangkap hantu. Tidak sengaja masuk ke sini, kamu percaya tidak? Setelah masuk, aku tidak sengaja jatuh ke bak mandi, kamu percaya tidak? Bertemu denganmu sangat indah. Kalau tidak, aku tidak bisa membersihkan namaku. Baik, karena kamu percaya padaku. Aku permisi dulu. Maaf ya. Hati-hati. Di mana? Di mana? Si Kabul di mana? Nona, kamu mau apa? Aku tahu, kamu mau belajar berenang, ya? Bilang dari tadi, aku akan siapkan bak yang lebih besar, lebih mudah. Jangan ngawur. Tadi. Sakit tidak? Sakit tidak? Sakit tidak? Tidak sakit. Aku ternyata tidak sakit. Mungkin tadi benar-benar hanya mimpi? Tentu saja kamu tidak sakit. Kamu mencubit pipiku. Sakit sekali. Sakit itu benar. Lihat kamu masih berani mengejekku. Ternyata patung Buddha yang kupesan ini cukup manjur ya. Cepat sekali bertemu jodohku. Dan caranya muncul sangat unik. Langsung dan kasar. Aku suka banget. Nona, jodoh apa sih? Apa langsung kasar? Siapa? Itu jodohku. Siang R, sekarang kuserahkan padamu. Tugas yang mulia dan terhormat. Bilang. Temukan jodohku dan bawa dia menemuiku. Tapi Nona, bagaimana aku tahu? Wajah jodohmu seperti apa? Bagaimana jika yang kutemukan bukan seleramu? Bersihkan sana dan siapkan kertas serta tinta. Aku akan menggambarnya sendiri untukmu. Matanya sangat memikat. Mulutnya manis seperti madu. Dia gagah, tampan, dan penuh semangat. Dia adalah idolaku. Nona, berlebihan amat sih? Aku lihat dulu. Nona, tolong jelaskan, ini apa sih? Idola atau pencuri? Cuma mulut dan 2 lubang hidung. Apa maksudnya? Kamu suka ini? Abscissa mulet? Diam. Cari saja. Kalau tidak ketemu, jangan pulang. Pergi. Nona sedang kasmaran. Sepertinya aku harus siapkan beberapa. Aku kira, orang yang diatur Paman Dapeng itu hebat. Ternyata setelah sekian lama punya hobi mengintip. Kalau aku yang ganti, aku sudah langsung maju. Aku peringatkan, jangan sentuh wanitaku. Apa maksudmu wanitamu? Jangan lupa, kamu cuma dikirim Paman Dapeng untuk kami bantu. Kalau bukan karena ini, aku sudah langsung maju. Mana bisa sampai kamu? Jika kamu berani menyentuh rambutnya, aku akan. Kamu akan apa? Camel. Ada yang datang. Cepat pergi. Tunang, aku akan mencarimu lagi.
Tuan. Nona Xiang-er. Nona Xiang-er, ada keperluan apa datang kemari larut malam begini? Nyonya kami ingin mencari seorang pria yang tampan. Gagah berani. Dengan bibir yang seksi. Pria ganteng. Mohon bantuan Tuan Zhao. Nona, tolong sampaikan pada Bibi Kaisar. Saya pasti akan menyelesaikan ini. Dan akan memberikan kejutan untuk Bibi Kaisar. Terima kasih, Tuan Zhao. Tuan Zhao, kalau mau mencari, lebih baik cari beberapa orang. Pria tinggi, tampan, dan berotot. Sebenarnya, carilah yang mirip denganmu. Sudah sempurna. Nona Xiang-er, Huai'an telah banyak bersalah. Mohon maafkan saya. Kesempatan datang. Orang ini cukup baik hati. Hanya sedikit bodoh. Siapa? Siapa? Jangan pura-pura, ini aku. Aku hampir mati ketakutan. Kau tahu tidak, tempat seram begini. Tiba-tiba muncul bisa bikin orang mati ketakutan. Lagi pula kau bukan manusia. Benar juga. Tapi ilmu sihirmu ini benar-benar cepat dikuasai. Aku bilang ya, aku sendiri mengagumi diriku. Aku sangat pintar. Lihatlah lukisan ini. Orang ini bodoh, kan? Sarjana ini baik hati dan romantis. Tidak sepertimu yang isi kepala sampah semua. Kau masih bilang tidak bodoh? Lihat, sarjana ini menyelamatkan seekor serigala, benar? Tapi serigala ini malah ingin membahayakannya. Menurutmu dia bodoh tidak? Genhu, aku jelaskan ya. Sebenarnya begini, sarjana ini menyelamatkan serigala ini. Lalu, serigala ini tersentuh oleh kebaikan sarjana ini. Kemudian, serigala ini berubah menjadi wanita cantik. Menikah dengannya, akhirnya mereka hidup bahagia. Lihatlah sesuatu secara utuh, mengerti? Lagi-lagi urusan cinta-cintaan. Apa gunanya cinta-cintaan? Bagaimanapun juga mereka berbeda dunia. Cinta yang melintasi ras seperti ini tidak akan berakhir baik. Pemikiranmu seperti Fahai ini tidak bisa diterima. Tahu tidak, meskipun cinta manusia dan siluman ini melanggar hukum alam. Tapi menurutku selama tidak mengganggu orang lain. Dan selalu menjaga hati yang penuh kasih. Aku rasa tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Contohnya, lihatlah para biksu, benar kan? Apakah sesuatu rambut? Lihatlah aku, dengan rambut hitam legam ini, bukankah aku juga mengerti ajaran Buddha? Amitabha. Perbedaan manusia dan siluman hanyalah tampilan luar. Yang paling penting adalah dua hati yang saling mencintai. Sudah cukup, sudah cukup. Kita di sini untuk mencari anak, bukan membahas manusia dan siluman. Kamu, Tidak ada yang bisa ditarik di sini.
Ayo pergi. Pergi. Nona, Nona. Kejutan. Nona, Nona. Apakah orangnya sudah ditemukan? Iya, kamu duduk dulu. Nona, aku beritahu. Apa yang kamu minta untuk diatur, aku pasti tidak akan mengecewakan. Pasti akan kutemukan untukmu. Kejutan, The Tangler. Perkenalkan dirimu. Aku adalah pangeran kecil bertopeng. Spesialis dalam bermusik. Aku adalah bebek merah paling maco di klub malam. Cukup. Semuanya minggir. Baik, Nona. Apakah kamu mau satu persatu berguling di kasur? Atau 4 sekaligus? Aku peringatkan kalian, jika tidak segera pergi, aku akan mengebiri kalian semua dan mengirim kalian ke istana Jadi Kasim. Kamu, orang macam apa yang kamu cari ini? Aku, kamu. Mata berkaca-kaca bertanya pada bunga. Bunga tak menjawab. Kelopak merah beterbangan. Ayunan pergi. Kejutan terakhir. Yaitu aku, Xiao Huai'an. Apa maksudmu terakhir? Acula sans penitup sejati. Bocah kurang ajar, aku vegetarian malah kau kasih yang non-vegetarian. Darahnya keluar cukup banyak. Sepertinya harus transfusi darah. Bagaimana, sudah lihat? Vulgar. Membo Sanken. Aku tidak iri padamu. Kau pikir kau hebat sekali? Kau hanya iri aku. Wajahmu secantik aku lebih hebat darimu. Aku lebih ganteng, badanmu lebih seksi dariku, lebih keren darimu. Pengetahuanmu seluas aku, bakatmu sepintar aku. Berdasarkan apa kau bandingkan dirimu denganku? Pergi. Semuanya pergi. Bibi Ratu, bukan itu maksudku. Hai. Rempatku. Kalian pergi dulu, cepat pergi. Ini semua salahmu, kau merusak rencanaku. Jelas-jelas kau yang merusak rencanaku, masih berani bilang. Nona, jangan marah, aku ini semua demi kau. Benar kan? Dasar gadis nakal, orang seperti apa yang kau cari untukku? Kau main-main dengan godaan bertopeng? Aku kesal sekali. Aku ini semua demi kau. Menurutmu mereka belum cukup ganteng? Terutama Tuan Zhao tadi. Benar-benar pria sempurna di dunia ini. Dan juga ini. Lebih enak lagi di dunia ini. Sayang sekali. Hanya melihat bagian atas. Masih ingin lihat bagian bawah. Benar kan? Masih ingin lihat bagian bawah? Aku kasih lihat bagian bawah. Sakit. Miao belum bersama. Kapan Tuan datang lagi? Aku ingat. Quakekiring. Waspada kebakaran dan pencurian. Quakekiring. Waspada kebakaran dan pencurian.
Apa ini? Ini ada mayat. Ada mayat. Ada mayat. Persidangan dimulai. Seraka. Sudah berapa kali kukatakan, perkasa, bukan korupsi. Ulangi. Perkasa. Bawa pemukul genderang ke sidang. Tuan Lee, ada keluhan apa? Aku ingin melapor. Lapor siapa? Laporannya untukmu. Lapor aku. Saya bersedia mendengarnya. Pemerintah tidak bekerja dengan baik. Kasusnya tidak ada perkembangan. Membuang-buang waktu penyelamatan sehingga anak-anak menjadi korban. Tuan, tidakkah kau merasa hari ini kau harus memberikan penjelasan pada kami? Mohon berikan kami penjelasan, selamatkan anak-anak kami. Tuan Tanah, apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan masalahnya dengan jelas. Anak-anak di kabupaten ini hilang selama berhari-hari. Hasilnya yang ditemukan kembali adalah mayat-mayat. Tuan, memutus keturunan adalah melanggar hukum alam. Hari ini kau harus memberikan penjelasan pada kami. Berikan penjelasan pada keluarga korban. Segera hukum pelakunya. Di mana jenazah anak-anak itu sekarang? Di luar. Ayo. Lihat. Apa yang kau lakukan? Hampir ketahuan warga kalau mereka menganggapmu sebagai hantu. Bagaimana kau bisa tinggal di sini nanti? Jiwa anak-anak ini sudah hancur. Bahkan tidak bisa masuk reinkarnasi. Sama saja dengan lenyap tanpa bekas. Lenyap tanpa bekas. Tuan, tahan diri. Tahan diri. Bagaimana aku bisa menahan diri? Benar-benar melanggar hukum alam. Kemana si Xiao Feng itu pergi? Kenapa belum kembali? Aku bilang Sang Xiao Hui, kau benar-benar tidak bisa lepas dari pria, kesepian sekali kau. Si iblis kecil itu pasti sedang bersenang-senang dengan wanita lain. Siapa yang kau bilang senang-senang? Kau sendiri juga begitu. Kami para iblis. Seharusnya memang bebas tanpa tedeng aling-aling. Kembangkan hobi kami sebesar-besarnya. Bicara untuk dirimu sendiri, jangan sertakan aku. Jangan samakan aku dengan kalian. LVG, aku sudah berlatih ribuan tahun. Aku punya kecantikan yang bisa membuat ikan tenggelam dan burung jatuh. Juga pesona yang bisa membuat bulan tertutup dan bunga malu. Aku adalah iblis yang sangat berprinsip. Aku cantik dan baik. Aku sampai tidak tahan ingin mencium diriku sendiri. Aku gantikan kamu, bau seafoodnya kuat banget. Aku alergi seafood. Menurutku, kamu terlalu narsis. Kalau bicara soal kecantikan, siapa yang bisa menandingiku? Zhang Xiaohui yang tiada duanya. Kamu bilang apa tidak bisa menandingimu? Xiao Fengzi. Pria tampan kelas wahid. Tampan luar dalam. Badan juga proporsional.
Bau ini. Ada aura mistis, benar-benar yang terbaik di antara yang terbaik. Aku suka. Zhang Xiaoyu, jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Yang tampan cepat mati, jangan sampai jadi janda muda. Prinsip yang tadi disepakati mana? Kok tiba-tiba berubah? Memukul diri sendiri sampai berbunyi, pak pak. Aku tidak melanggar prinsipku. Prinsipku itu, yaitu pria tampan ini. Masih ditambah duri-durinya. Tidak, kamu itu kaktus. Perhentikan Tandu. Nona, waktu itu kan kamu suruh aku datang, mengundang si ikan bakar itu. Dia malah menolakku, bilang sibuk urusan dinas. Sekarang kamu yang datang sendiri, aku lihat alasan apa lagi yang bisa dia berikan. Kalau minta tolong orang, bicaranya harus santun dan tulus. Kurasa mungkin kamu bicaranya kurang sopan sampai dia marah. Aku tidak. Selama ini kan aku selalu belajar dari Nona. Belajar kelembutan dan keramahan Nona. Masa aku bisa seperti itu? Tapi, ikan bakar ini memang terlalu besar kepala. Sudah melanggar batasku. Iya juga, ayo kita hadapi dia. Silakan. Almarhum sudah tiada. Sekarang kita harus ubah kesedihan jadi semangat, cari pembunuhnya. Mohon tenang warga sekalian. Saya sebagai pejabat pasti akan menyelesaikan kasus ini dan menghukum pelakunya. 3 hari. Dalam 3 hari, saya pasti beri jawaban pada semua. Baik 3 hari, tapi nanti. Kalau Tuan masih belum bisa menyelesaikan kasusnya, kami terpaksa laporkan bersama-sama. Siapa yang punya kemampuan, kita akan undang untuk mengelola Kabupaten Tiantai. Kita tidak punya kemampuan, siapa lagi yang punya? Semua tenang, pejabat ini pasti akan berusaha maksimal menyelidiki kasus ini. Tapi Tuan Li, almarhum lebih diutamakan, tolong kalian. Ikan bakar kecap. Hidangkan. Kenapa ikan bakar kecap ini terlihat familiar? Sepertinya hubungannya dengan rakyat tidak harmonis. Orang ini pasti bukan pejabat yang baik. Ikan bakar kecap, Nona kami sudah datang sendiri. Cepat sambut. Nona, pejabat ini bernama Hong Xiaoyu. Bukan ikan bakar kecap. Kalau mau makan ikan, lebih baik pergi ke restoran. Aku tidak peduli kau Hong Xiaoyu atau ikan bakar kecap. Aku beritahu, Nona kami adalah Bibi Kaisa. Diam. Ikan bakar kecap. Rumahku kemasukan pencuri bertopeng beberapa hari lalu. Aku beri waktu 3 hari untuk menyelesaikan kasus ini. Lalu serahkan pencurinya padaku. Kau tahu seperti apa pencurinya? Cepat tunjukkan. Baik. Tuan, Biar pejabat ini lihat. pencuri bertopeng ini ternyata tidak mau ketahuan. Sudah pasti, pakai topeng ya biar tidak ketahuan. Kalau mau ketahuan, ngapain pakai topeng? Tapi pria dalam gambar ini memang tampan. Aku perkenalkan kaktus ini. Dia adalah Zhao Huai'an. Dia punya hubungan dekat dengan Paman Dapeng. Jadi, aku ingatkan kalian berdua. Jangan macam-macam dengannya. Kau Zhao Huai'an? Benar. Ya, saya. Refleksnya cepat, tapi tidak tahu kemampuan aslinya. Akan kuperlihatkan kekuatanku yang sebenarnya. LVG, jangan pukuli pria tampanku. Atau aku marah.
Bisa ilmu sihir juga, atau ilmu setan? Rupanya kau. Baiklah, karena kita berempat. Sama-sama membantu Paman Dapeng. Jangan bertengkar lagi. Karena kita satu tim, tentu harus tahu latar belakang masing-masing. Kenali dirimu dan lawanmu, menang 100 pertempuran. Kalimat ini aku setuju, ye? Apa yang sedang kulakukan sekarang adalah perintah Paman Guru. Jika kalian semua bertindak sembarangan dan merusak rencana besar Paman Guru, nanti akan kulihat bagaimana kalian menjelaskan padanya. Aku ini orang kecil yang tak berdaya. Mohon bantuan dari kalian bertiga. Nah, baru terdengar seperti ucapan manusia. Kalau begitu, jika kau ada masalah, kami pasti akan membantu. Nona ini. Sekarang kantor pemerintah sedang menangani kasus anak hilang. Menurutku, masalah pencuri ini sebaiknya ditunda dulu. Nyawa manusia dipertaruhkan. Logikamu ini bagaimana sih? Anak hilang memang penting. Tapi menurutmu, pencuri di rumah kami tidak penting? Berdasarkan apa kau bilang harus ditunda? Kamu ini anak kecil, ngerti apa? Sudah menikah belum? Pernah melahirkan anak? Anak adalah harta paling berharga bagi setiap orang tua. Tahu? Kasihan si Wan kami. Sampai sekarang belum ditemukan. Sudah, Ruolan. Jangan sedih dulu. Kita di sini terus. Anak juga tidak akan langsung ketemu. Lebih baik kita pulang dulu. Jangan mengganggu petugas menyelidiki. Baik. Tuan. Tolonglah. Ayo pergi. Aku juga khawatir dengan anak itu. Tapi aku masih perawan. Mana tahu bagaimana rasanya melahirkan anak. Tuan Hong, sebenarnya apa yang terjadi? Begini ceritanya. 2 bulan terakhir ini banyak anak yang hilang. Meski sebagian sudah ditemukan. Tapi yang kembali hanya mayatnya. Aku berjanji pada mereka, akan menyelesaikan kasus ini dalam 3 hari. Di dunia yang terang benderang ini, ada kejadian yang begitu kejam. Mohon Tuan Hong dalam 3 hari. Berikan penjelasan pada rakyat. Kalau begitu, urusanku kau tangguhkan 3 hari lagi. 6 hari lagi, aku harus bertemu si bertopeng. Orang secantik bidadari ini, masih keluarga kerajaan. Statusnya begitu mulia. Aku hanya bupati kecil kelas 7. Bagaimana mungkin bisa menandinginya? Dan lihat betapa dia membenci pencuri bertopeng. Sepertinya aku tidak boleh memberitahunya bahwa aku adalah pria tampan bertopeng itu. Pejabat kabupaten ini terlihat tampan. Tapi matanya tidak jujur. Pasti bukan pria yang baik. Pejabat kabupaten yang baru Hong Xiaoyu selalu menghalangi rencanaku. Aku berharap kalian bertiga bisa membantuku. Hanya seorang manusia biasa. Apa yang istimewa? Serahkan saja urusan ini padaku. Kalau begitu terima kasih. Sudahlah, Tampan. Kamu sangat sopan. Ngapain bilang terima kasih? Mulai sekarang kita sudah jadi saudara, kan? Betul, mulai sekarang kita saudara. Kenapa kamu pegang dadaku? Kamu pakai bantalan terlalu tebal. Eo. Kalau begitu, kenapa tidak kamu serahkan saja si cantik itu padaku? Aku? Jangan ngarep. Ngapain lihat-lihat? Awas kalau matamu aku cabut. Menghina keluarga kerajaan, hati-hati dengan jabatanmu. Nona, jangan kasar begitu dong. Aku lihat saja tidak boleh? Kalau tidak boleh lihat, apa bedanya bunga dengan ampas tahu? Kamu aku? Aku apa? Nona, dia bilang kamu ampas tahu. Aku beritahu, Nona kami adalah putri angkat keluarga kerajaan. Belum pernah diperlakukan seperti ini. Kamu. Hong Xiaoyu, kamu jelaskan maksudmu. Apa maksudmu? Aku? Apa-apaan kamu? Pukul dia. Kamu siapa?
Ngapain kamu? Minggir sana, Nona, Nona. kalian kamu. Pelanggan, ngapain kamu? Mau mukul orang ya? Berani sama aku? Sombong apa? Ada apa ini? Iya, sama dia. Sama dia. Pukul aku saja. Tadi kan ya kawan? Ayo pukul. Kenapa tidak berani? Sama aku saja. Kamu takut, kamu datang. Besar badannya, kuat juga tenaganya, kekuatannya bikin pegal. Dasar ikan merah mati, kamu ingat-ingat ini. Aku. Masih di sini mempermalukan diri. Pergi sana. Nona tunggu aku. Camo. Hari ini banyak kejadian. Kamu mau ngapain? Kamu ada ide? Aku. Sudahlah, nggak usah tanya kamu. Cuma bisa manja dan pura-pura bodoh. Nanya kamu sama aja nanya diri sendiri. Aku curiga, ini bukan cuma ulah setan biasa. Tahukah Tuan, Bupati sebelumnya? Tuan Li tiba-tiba mati di rumahnya. Aku dapat beberapa petunjuk berkaitan dengan kasus hilang baru-baru ini. Tuan sedang menyelidiki kasus ini. Aku khawatir dengan Tuan. Bupati sebelumnya mati karena apa? Aku rasa. Ben Huben. Kalian, Tangkap. Kutangkap kamu. Jijik banget, kok kamu bau banget sih? Kamu bilang aku bau? Aku aja nggak bilang kamu norak. Tadi harusnya aku habisin darahmu. Tapi bau norakmu itu, aku nggak tahan baunya, mau minum darahku lagi. Awas Kutanja kamu. Kamu terlalu kekanakan, lihat aku. Ini gigi dewa apa? Ini jelas gigi harimau bertaring pedang. Lebih keren dari gigi harimau bertaring pedang. Aku mau ngomong sesuatu, gimana kalau gigi taringmu dicabut? Buat kalungku. Kupasang pasti kelihatan gagah. Gagah banget? Boleh aja. Tapi, aku harus cabut semua gigimu dulu. Terus gigiku aku tusuk lewat kepalamu, jadi kalung. Itu baru gagah. Caterlaw-Yuan. Gigi besar emang hebat? Aku kasih tahu. Yang kecil itu yang berkualitas, sini. Mau lari? ternyata kamu tukang gosip ya.
Abang ganteng ini cocok banget buatku. Kalau kamu mau melayaniku, Melayani adikmu. Wajahmu aja bisa bikin aku mati kaget. Tunggu sebentar, aku akan datang. Aku akan membuatnya mencabut lidahmu. tak disangka, kakak senior ini cukup unik. Jangan mendekat. Ada hantu. Biarkan kau lari sebentar lagi. Amitabha. Arhat Penakluk Naga. Benar, aku adalah kakekmu. Aku yang maju, aku, Ternyata kau ini tukang gosip. ibumu yang tukang gosip. Sepertinya lidah ini cukup lucu. Biar aku mainkan. Bagaimana? Nyaman tidak? Apa yang kamu makan? Kotor, bau, dan menjijikan. Jangan kotori jubah perangku. Aku makan sangat kenyang, kau tarik lidahku. Aku pasti mual. Muntahanku bisa membunuhmu. Omong-omong, Arhat Penakluk Naga, kau kemana saja? Kenapa kami tidak bisa menemukanmu? Aku bisa pergi kemana saja yang kuinginkan. Urusanmu apa? Aku lihat kau lucu sekali. Bagaimana kalau aku bawa kau pulang, jadi peliharaan? Mimpi kau, menjadikan kepala heron. Aku akan bawa kau pulang. Benar-benar Arhat. Tukang gosip, jangan lari. Apa yang kau lakukan? Kenapa menabrakku? Kau juga menabrakku? Menjengkelkan. Xiao Feng, sakit sekali. Apa katamu? Arhat Penakluk Naga itu menggunakan lidahku untuk mengikatku di pohon. Mati ketawa. Ketawa apa? Kepala bangkai. Nanti Arhat Penakluk Naga memotong sayapmu. Kau akan jadi tikus mati. Mereka datang, mereka datang. Bagaimana ini? Kau jadi Dewi Bumi, aku jadi Dewa Bumi, cepat. Baik. LVG, kenapa kau mengambil tempatku? LVG sialan, di saat genting begini kau berkhianat. Lari cepat sekali, sekarang menghilang. Tapi kau, monster busuk, tidak akan lolos dari cengkeraman kakek harimau. Tentu saja, Long. Long, kau akhirnya muncul. Sudah, sudah, sudah. Sudah, baik-baik ya. Apa yang keluar? Aku memang sudah. Jangan bicara dulu, yang penting tangkap siluman ini. Ada apa? Nanti bicara lagi. Aku baru mengejar siluman ini sampai sini, kok tiba-tiba hilang? Setiap hari duduk di sini cuma tertawa-tawa. Nggak mau bantu kami cari orang. Lihat saja sudah kesal. Kalian berdua, keluar sekarang. Dewa Tanah dan istri Dewa Tanah memberi hormat kepada Yang Mulia. Sudah, nggak usah sembahyang. Aku ada yang mau ditanyakan. Silakan, Yang Mulia. Aku cuma mau tanya, kalian nggak bosan tiap hari diam di situ? Kok istri Dewa Tanah nggak punya dada? Dadaku malah tumbuh di dadanya.
Kalian berdua siluman, nggak mau latihan malah keluar ganggu orang. Pasti semua kasus ini ada hubungannya dengan kalian. Iya, terus kenapa? Kalian bisa apa sama kami? Dasar kurang ajar. Lihatlah aku, kakek macan. Kupukul sampai ibumu nggak kenal kamu. Benar ada perisai naga api. Berarti anak ini memang reinkarnasi sang penakluk naga. Siapapun dia, kita bunuh dulu anak ini. Agar nggak ada masalah di kemudian hari. Semuanya, bantu aku.